Oke guys, ini jadi bukti-bukti yang transaksi yang ada di jurnal-jurnal umum dan di video-video sebelumnya guys ya. Jadi ini untuk bukti yang pertama yang dikatakan bahwa eh, setoran modal ya. Jadi ini ada Pak Mukidi dan Pak Zainab ya. Ini untuk tanggal 2 Januari ya guys ya. Yang 1,2 ini untuk tanggal 2 Januari. Lalu yang transaksi kedua ini tanggal 3 Januari penarikan tunai sebesar 25 juta ya guys ya. Ini bukti transaksinya yang ini yang slip penarikan kepada BCA ini guys. Lalu yang ketiga melakukan biaya sewa 60 juta. Nih, jadi mereka melakukan pembayaran uang sewa untuk tempat operasional mereka sebesar 60 juta. Yang ketiga, yang keempat, pada tanggal 5 Januari, perusahaan tersebut melakukan pembelian investasi kantor berupa meja, kursi, komputer, printer, dan lain-lain. Nah, ini bukti notanya atau dari pihak yang jualan pusat komputer ini bentuk notanya guys ya. Ini meja 2 juta, kursi 500.000, komputer 3 juta, printer 4,5, perlengkapan lain 500.000. Jadi ini bukti transaksinya teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya tanggal 5 Januari, tanggal 10 Januari membeli truk seharga 800 juta. Terus eh, dibayar DP 25%. Ini teman-teman. Ini dia beli truk sebanyak 800 juta. Terus di DP 25%. Nah, 25%-nya itu cuma 200 juta ya teman. Nah, sisanya ini tuh diangsus sama 5 tahun. Ini bukti dari pembelian truk ya, teman. Selanjutnya ada eh, pembelian forklift. Sama-sama kendaraan, tapi ini forklift teman-teman. Dia beli seharga 52 juta di tempat yang berbeda sama dia beli truk ya teman-teman. Jadi ini forklift second 52 juta. Ini dibeli secara eh, transfer. Jadi dia membelinya melalui bank teman-teman. Menggunakan bank sorry. Lalu setelah membeli forklift, perusahaan itu memberikan perlengkapan kantor seperti kertas, amplop, dan lain-lain itu ini buktinya. Jadi mereka melakukan pembelian itu di Revilla Print. Nah, mereka membeli amplop kertas sama ini ada harusnya ada ATK lainnya sebanyak dan sebesar 2.475.000. Ini bukti transaksinya teman-teman. Ini kepada Sungai Berlian Trans kepada eh, pihak ekspedisi teman-teman. Lalu tanggal 17-nya mengurus izin-izin atas usaha ekspedisi tersebut dan harus menggunakan dana sebesar 15.750. Ini untuk jasa perizinan dan surat itu bentuknya kwitansi ya teman-teman. Jadi jasanya ini berbentuk kwitansi seharga segini. Ini buktinya teman-teman. Terus pada tanggal 9 itu kan perusahaan itu membayar gaji karyawan, tapi karyawannya itu kan cuma masuk pas di pertengahan bulan. Jadi gaji itu dipotong setengah menjadi 14.750. Kita di sini menggunakan 4 karyawan dengan nama Grego, Eni, terus Jarod sama Wilham. Sebentar teman-teman. Ini tuh buktinya teman-teman ya. Ini buktinya. Kita kecilin dulu aja biar lebih jelas. Nah, ini bukti setoran gaji ke karyawan 3,6, 3,6, 3,6 segala macam. Ini itu ditotal menjadi 14.750 teman-teman. Ini kita bikinnya lebih ringkas sih kalau di jurnal tadi. Ini sebagai buktinya aja supaya ada buktinya semua bahwa setiap karyawan itu mendapatkan gaji yang sama. Lalu untuk yang tanggal 2 Maret kan perusahaan melakukan pembayaran atas PDAM dan air teman-teman. Nah, kalau PDAM itu mereka membayar melalui Shopee. Ini bukti Shopee-nya. Nah, kalau PLN mereka mungkin melalui eh kas ya teman-teman. Langsung bayar cash gitu, jadi ini buktinya. Shopee-nya ini ditransfer terus dibentuk ini ya cash teman. Jadi ditransfer dulu, lalu uang cashnya baru dikasih ya. Lalu kan tanggal 5 itu mereka ngirim ke luar ya temen ya untuk mengirim ke luar pulau, jadi mereka mengenakan biaya sebesar 53.500.000. Nah, ini bukti transfernya, bukti transaksi sorry, bukti transaksinya sebesar 53.500. Nah, tanggal 10-nya mereka dapat orderan kedua nih, dapat 10 orderan dengan harga 237.500. Nah,
Yang order itu baru bayar 40%. Baru bayar 40% dan sisanya itu baru akan dibayarkan ketika barang itu sampai ke eh, tempatnya mereka. Nih teman-teman. Nah, 40% dari 237 itu ini 95 juta. Ini bukti kwitansinya. Lalu pada tanggal 11 itu mereka tuh perusahaan tuh menarik uang tunai atau uang cash di bank. Nah, ini slip penarikannya. Ini secara tunai di Bank BCA sebesar segini. Lalu besoknya pada tanggal 12-nya itu tuh perusahaan kan harus mengeluarkan biaya-biaya lain tuh kayak biaya BBM, parkir, tol dan segala macamnya, terus biaya pangkutan kapal dan biaya tunjangan. Nah, itu dicatatkan dalam bentuk seperti ini teman-teman. Ini BBM, tol, parkir, terus biaya angkut kapal, dan ini biaya uang saku sopir itu kayak biaya tunjangan. Nah, untuk dua ini tadi ini dibayarkan secara kas dan ini dibayarkan secara bank melalui bank ditransfer ya teman-teman. Lalu pada tanggal 15, sorry pada tanggal 12 juga perusahaan itu mengakui pendapatan jasa itu ketika mereka baru berangkat gitu teman-teman. Jadi eh, bentuknya itu bentuk memoriam karena ini tuh pendapatannya tuh baru diakui ketika perusahaan itu baru mengirimkan barangnya, baru mau berangkat, itu baru diakui sebagai pendapatan jasa seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk customer yang pertama, sedangkan ini customer yang kedua. Nah, ini 237 ini total untuk yang harus dibayarkan. Ini yang sudah dibayarkan sebesar 40%. Lalu tanggal 31 Maret, akhir bulan, perusahaan itu bayar lagi PDAM, listrik, dan gaji karyawan. Di satu ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau PDAM mereka pakai Shopee. Nah, ini melalui bank teman-teman. Untuk yang listrik mereka tetap menggunakan ini nota juga. Terus untuk yang ini tuh bukti bahwa nah, sebentar teman-teman kita kecilin dulu ya. Nah, ini tuh bukti bahwa Pak Mukidi dan Pak Zainab ini melakukan setoran gaji kepada karyawannya. Mereka memberikan gaji kepada karyawannya. Sedangkan yang di bawah ini, empat ini itu merupakan bukti penerimaan gaji karyawan dari atasan. Ilham, Grego, Jarot, sama Eni. Nah, mereka ini menerima masing-masing 4 juta ya teman-teman. 4 juta diterima eh, dan ini dijumlah menjadi 29.500.000. Ini ada yang 4,5, ada yang 3,5 karena dilihat dari kinerja masing-masing karyawan berbeda, maka gaji karyawan pun juga berbeda, teman-teman. Lalu di tanggal 31 juga ada laporan keuangan nih, teman-teman. Oh, sorry, sebelumnya itu mereka membayarkan ini, angsuran. Mereka membayar angsuran terhadap truk itu yang mereka beli secara kredit, yang 5 tahun itu mereka baru bayar pertama. Nah, ini bukti teman-teman, kita zoom dulu ya. Nah, ini angsuran truk pertama di Gelora Edo Motor. Nah, ini bukti transfernya sebesar 14.500. Mereka tuh mengangsur 10 juta. Nah, tapi kenapa ada jadi 14,5? Karena ada bunga 9% flat per tahunnya. Nah, bunga 9% itu senilai 4,5 juta ya teman-teman. Jadi ditambah bunga plus angsuran menjadi 14,5. Lalu ada jurnal penyesuaian ketika biaya sewa itu kan ini laporan dari bulan. Jadi kantor tuh perusahaan tuh harus mengakui biaya sewa selama 3 bulan teman-teman. Jadi ada buktinya sebagai memoriam ini. Nah ini 55 juta didapatkan dari 60 juta tadi dikalikan 33 bulan dibagi 36 bulan. Nah 55 juta ini untuk 33 bulan teman ya. 36 bulan ini sejumlah 60 juta. Oke seperti itu ini buktinya. Lalu tanggal 31 juga ada pelunasan tagihan. Jadi customer kedua yang order tanggal 10 tadi itu membayar utang mereka sebesar 45 juta. Mereka membayarkan melalui bank, teman-teman. Jadi eh, melalui bank sebesar 45 juta sehingga piutangnya perusahaan itu berkurang dan eh, banknya itu bertambah. Ini buktinya ya, teman-teman ya. Lalu ada bukti satu lagi itu ada di sini teman-teman. Sebentar. Nah, ini ada bukti pengambilan dividen teman-teman. Jadi dividen ini
diambil oleh Pak Jainab dan Pak Mukidi pada akhir bulan juga. Mereka mengambil dividen untuk keperluan mereka pribadi sebesar 50 juta, dua orang. Jadi masing-masing 25 juta ya teman-teman. Ini buktinya. Mungkin bukti dari saya itu sih, mohon maaf jika bukti tidak bisa muncul saat penjelasan jurnal karena ada kesalahan teknis. Sekian dari saya, terima kasih.